Timor Leste berduka. Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak dirundung duka mendalam menjelang berakhirnya mandat sebagai kepala pemerintahan Timor Leste. Pasalnya, istri tercinta Dr. Isabel da Costa Ferreira meninggal dunia di kediamannya, Metiaut, Dili. Minggu 18 Juni 2023 pukul 20.48 waktu Timor Leste, akibat kanker usus, intestine cancer. Pada hari yang sama, Minggu, 18 Juni 2023, pukul 4 waktu Timor Leste dini hari, mantan Wakil Menteri Kesehatan pada pemerintahan konstitusional pertama periode 2002 hingga 2007. Dan Koordinator Partai Fretilin Distrik Likisawis Maria Ribeiro Freitas Lobato juga menghembuskan nafas terakhir di klinik Stamford Bridge, Bebora Dili. Informasi tentang wafatnya Dr. Isabel da Costa Ferreira secara resmi disampaikan tim dokter dari Hospital Nasional Guido Valadares, HNGV, Dili, yang selama ini memberi pelayanan medis kepada istri Primeiro Ministro Taur Matan Ruak. Mereka mengkonfirmasi bahwa Ibu Isabel da Costa Ferreira yang menderita penyakit kanker usus telah meninggal dunia. Ketua tim dokter HNGV Dili, João Teodoso mengatakan istri Primeiro Ministro Taur Matan Ruak, Dr. Isabel da Costa Ferreira meninggal dunia pada pukul 20.48 waktu Timor Leste. Kami dari tim dokter HNGV Dili yang memberikan pelayanan medis kepada Ibu Isabel da Costa Ferreira menyampaikan informasi kepada publik bahwa Ibu Isabel da Costa Ferreira sudah meninggal dunia, kata Dr. João Teodoso kepada wartawan dalam konferensi pers di kediaman PM Taur Matan Ruak Metiaut Dili, Minggu, 18 Juni 2023. Ucapan duka cita dan belasungkawa yang mendalam datang dari Presiden Republik, José Ramos Horta, Sanana Gusmao dan pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara Timor Leste lainnya. Dr. Isabel da Costa Ferreira juga yang dipanggil Isabel Ruak Ferreira adalah seorang ahli hukum, aktivis HAM, hak asasi manusia, politikus dan istri dari mantan Presiden Republik Taur Matan Ruak, kini Primeiro Ministro Timor Leste. Ia menjadi ibu negara Timor Leste dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Beliau lahir di Saame, distrik Manufahi pada 15 April 1974, dari pasangan Mateus Ferreira dan Ana Flora de Jesus Ferreira. Anak bungsu kedua dari 13 bersaudara ini memulai sekolah dasar pada tahun 1980 dan menyelesaikan sekolah menengah pertama pada tahun 1993. Pada tahun 1998, ia menyelesaikan gelar sarjana hukum dari Universitas Nasional Denpasar, Bali, Indonesia. Dr. Isabel da Costa Ferreira memulai karir profesionalnya selalu terkait dengan isu-isu HAM dan secara aktif mengecam pelanggaran yang dilakukan selama masa pendudukan militer Indonesia. Untuk itu, pada tahun 1998 dan 1999 bekerja sebagai Koordinator Umum Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Kontras Timor Timur dan Direktur Komisi Hak Asasi Manusia Timor Lorosae, CDHTL, pada 1999 hingga 2001. Pada tahun 2001, beliau terpilih sebagai anggota Majelis Konstituen oleh UDT, mendedikasikan dirinya khususnya untuk penyusunan pasal-pasal konstitusi Timor Leste yang berkaitan dengan HAM. Pada masa administrasi peralihan dan setelah pemulihan kemerdekaan, Isabel Ferreira bertanggung jawab atas berbagai jabatan di bidang kemanusiaan, politik dan HAM. Khususnya sebagai Wakil Ketua Palang Merah Timor Leste, CVTL, dari tahun 2002 hingga 2005, Penasihat HAM untuk Perdana Menteri dari tahun 2001 hingga 2006, Wakil Menteri Kehakiman pada tahun 2006, dan anggota Komisi Kebenaran dari tahun 2005 hingga 2008. Setelah tugas-tugas KKP selesai, Isabel Ferreira bertanggung jawab atas beberapa bidang dalam aparatur negara. Khususnya Ketua Sekretariat Pendukung Komisi Promosi Kepolisian Nasional Timor Leste, PNTL, dari 2009 hingga 2010, Ketua Komisi Pemantauan Proses Promosi di PNTL, 2010 hingga 2012, Komisioner Komisi Pelayanan Publik dari tahun 2011 hingga 2014 dan Penasihat Hukum Sekretaris Negara untuk Keamanan dari 2009 hingga 2015. Sebagai Ibu Negara Timor Leste dari 20 Mei 2012 dan 20 Mei 2017.
Penasihat Hukum Menteri Dalam Negeri dari Februari 2015 hingga Juni 2015, dan Advokat Anak dan Penasihat Menteri Pendidikan Advokat Anak dari September 2015 hingga 2017. Dr. Isabel Ferreira memperoleh pengalaman organisasi dan kelembagaan yang lebih beragam dengan menduduki jabatan-jabatan seperti Koordinator Satuan Tugas untuk Penjabaran Undang-Undang terkait tentang Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan kegiatan terkait dengan pembentukannya, 2001 hingga 2005, Koordinator Satgas Rencana Aksi Nasional HAM, 2003 hingga 2006. Anggota Satgas Penyusunan Undang-Undang Mantan Kombatan, 2004 hingga 2005, anggota Gugus Tugas Pembentukan Komisi Orang Hilang pada tahun 2005, anggota Kelompok Tetap Pemerintah dan Gereja pada tahun 2005, anggota Komnas HAM, dari tahun 2005 hingga 2006, anggota Dewan Tinggi Kehakiman pada tahun 2006 hingga 2011. Koordinator Komisi Pembentukan Komite Pengelolaan Perbatasan, dari tahun 2009 hingga 2010, Koordinator Komisi Perundingan Perjanjian Tambahan PNTL pada tahun 2009 hingga 2010, anggota Komite Reformasi Sektor Keamanan, pada tahun 2009 hingga 2010. Ia juga sering diundang untuk berpartisipasi sebagai keynote speaker di beberapa seminar dan konferensi internasional di Australia, Cina, Korea, Fiji, Indonesia, Malaysia, Portugal dan Timor Leste, khususnya Konferensi Dewan Nasional Perlawanan Timor, tentang pelanggaran HAM di Timor Leste, yang berlangsung di Melbourne, Australia pada April tahun 1999, keikutsertaan dalam Komisi HAM di Jenewa, Swiss pada bulan April tahun 1999, keterlibatan yang terfokus pada pelanggaran HAM di bawah pendudukan Indonesia. Konferensi Dewan Nasional Perlawanan Timor mengenai situasi pasca referendum di Darwin, Australia pada bulan Oktober 1999, Konferensi Internasional tentang Orang Hilang di Jakarta, Indonesia tahun 2001, keterlibatannya terfokus situasi HAM di Timor Leste. Diundang ke konferensi internasional di Institut Federalisme di Swiss, keterlibatan difokuskan pada Thailand pada tahun 2010. Dr. Isabel da Costa Ferreira menikah dengan Taurmatan Ruak sejak Mei 2001. Mereka memiliki dua putri yang bernama Lola dan Tamarisa dan seorang putra yang bernama Kue Sadid. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai almarhum Ibu Isabel da Costa Ferreira. Terima kasih kepada Ibu Negara RDTL atas jasa-jasanya kepada bangsa dan masyarakat Timor Leste. Selamat jalan ke rumah Bapa Surgawi, doa kami menyertaimu. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi aktual dari Timor Leste.